hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa untuk saudara kita hari ini. Sungguh Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semalam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Kami bersyukur semalam Engkau menjagai kami. Kami bersyukur di mana Engkau boleh melindungi kami sekeluarga. Dan terlebih Tuhan, kami mensyukuri hari baru yang Tuhan sediakan pada hari ini. Terima kasih Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh menikmati pagi ini Tuhan. Terlebih saat ini adalah hari Sabat Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau menunjukkan kami datang ke mezbah-Mu yang Maha Kudus, membawa persembahan kehidupan kami, membawa segala hati kami pada saat ini untuk menyembah pada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang padamu. Kami mau datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Kami mau datang Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami sadar keadaan kami tidak layak di hadapan-Mu karena keberdosaan kami, karena kelemahan kami, karena pelanggaran kami Tuhan, karena pikiran-pikiran kami yang jahat, karena tingkah laku kami, bahkan tutur kata kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun tidak berkenan di hati sesama kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan pada hari ini, karena dengan iman kami percaya bahwa dengan kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan, Engkau mau mengampuninya ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, jamah kami, pulihkan kami, biarlah kami berkenan untuk menyembah Tuhan, memanggil Engkau, memanggil Roh Kudus-Mu Tuhan, berkuasa di rumah kami pada saat ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Engkau yang akan menyenangkan telinga-Mu Tuhan, mendengarkan segala penyembahan kami, dan Engkau memandang Tuhan segala penyembahan kami ini. Engkau mau berkenan Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini Tuhan, dari awal, tengah, sampai selesainya. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, menjamah hati kami masing-masing, memulihkan kami, memberkati kami, memuaskan kami Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Berkat yang Tuhan sediakan boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan bersama-sama membaca ayat penuntun kita yang terdapat dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Biarlah sukacita Tuhan melimpah bagi kehidupan kita, kita bersorak-sorak, kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, sungai sukacita melimpah dalamku. Mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam cita-citamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selanjutnya kita akan membacakan pengakuan iman Rasul bersama 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa yang akan kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini, dan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Ibrani pasal 12 sampai dengan yang ke-11 dengan tema pribadi yang terlatih, akan dibawakan oleh Pak. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk sama-sama kita membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan. Siapkan hati kita dalam naungan sayang Tuhan, lingkupan kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi kita pada hari ini. Lingkupiku dengan sayang. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama belajar daripada firman ini. Bapa Surgawi, yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu, demikian juga anugerahmu ya Tuhan yang masih Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Pagi hari ini ya Tuhan, dengan situasi keadaan bangsa negara
bahkan dunia ya Tuhan Yesus yang masih ada wabah penyakit virus corona. Engkau masih memberikan kesempatan waktu kepada kami sekeluarga ya Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau layakkan kami, seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan, ampuni untuk dosa-dosa kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, akan belajar merenungkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, Engkau menyertai dan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan menerjemahkan, menjelaskan akan firman-Mu ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan bersama-sama membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil. Ibrani 12 1 sampai yang ke-11. Ya. Dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Silakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita baca bersama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya ulangi ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita bersyukur
masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu. Ini adalah minggu kedua kita beribadah di rumah. Marilah kita manfaatkan waktu ini, waktu yang diberikan oleh Tuhan ini, benar-benar kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita mau setia di dalam setiap persekutuan kita. Berikut adalah beberapa manfaat nyata latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, kalau kita itu sering berlatih atau olahraga, ya, kebugaran jasmani, yang pertama adalah menjaga berat badan. Yang kedua, mengurangi stres dan menjaga kualitas tidur. Manfaat yang ketiga untuk latihan kebugaran jasmani itu meningkatkan energi, kekuatan otak, dan produktivitas. Yang keempat, menghindari penyakit dan proses penuaan tubuh. Ini diambil di dalam Time Sindo Indonesia, yaitu pada tanggal 2 April 2020. Nah, dalam kegiatan rohani kita pun juga harus mengalami banyak latihan-latihan yang harus kita jalani. Kalau tadi latihan jasmani ada begitu banyak manfaatnya, tentunya latihan rohani pun juga harus kita lakukan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, kata ganjaran paideia berarti semua latihan dan pendidikan bagi anak-anak untuk mengembangkan pikiran dan moral. Bagi orang dewasa berarti untuk memperbaiki kesalahan dan mengendalikan hasrat. Dalam hal ini tentunya hasrat atau keinginan yang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang terlatih? Bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang terlatih, pribadi-pribadi yang terlatih? Ada dua hal. Yang pertama, pribadi yang terlatih adalah percaya bahwa pelatihnya adalah Tuhan sendiri. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, Tuhan memperlakukan kita ini seperti seorang anak. Seorang ayah yang bijak pasti pernah menegur, memberikan teladan, mengingatkan, memarahi. Semua itu dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anaknya. Tuhan yang berhak melatih kita, walaupun dengan keadaan yang menyulitkan, menyakitkan, membuat was-was, waktu yang lama, bahkan terkadang terasa keras dan disiplin. Nah, ini yang dirasakan mungkin melalui hal-hal kesusahan, melalui duka cita, itu